Baik, ini ada yang bertanya, antara mempelajari akidah dan akhlak atau adab, mana yang lebih didahulukan? Karena sebagaimana yang pernah saya dengar, para ulama mempelajari adab sebelum ilmu. Bagaimana penjelasannya? Ya, ini harus dipahami ya. Memang disebut dalam biografi Ibnul Mubarak misalnya, beliau belajar adab 30 tahun, belajar hadits berapa? 20 tahun. Ya. Itu benar ya. Tapi harus diketahui bahwa ilmu itu, apalagi ilmu wajib, itu selalu dikedepankan. Selalu di apa? Selalu dikedepankan. Iya. Karena itu para sahabat waktu mereka masih muda, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, mereka katakan, kami berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami anak muda yang sudah mendekati usia balik. Kami fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami pelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Jelas ya? Jadi iman itu pokok pertama yang diajarkan. Karena itu Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas apa? Ketika Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi di atas kendaraan, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, peliharalah Allah dengan menjalankan perintah meninggalkan larangan, Allah akan memelihara engkau. Peliharalah Allah dengan menjalankan perintah meninggalkan larangan, maka engkau akan dapati Allah di depanmu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Saya mau tanya, ini ilmu atau bukan? Dan ini di pembahasan ilmu akidah. Yang seperti ini memang didahulukan untuk dipelajari. Setelah dia memiliki dari kunci-kunci ilmu yang penting, yang wajib atas dirinya, ya, ketika dia mau masuk ke dalam bidang-bidang ilmu, misalnya dia ingin mempelajari hadits, betul, dia harus belajar adab-adab dan etika ahli hadits. Jelas ya? Dia ingin mempelajari fikih, dia mengerti adab-adab dan etika ahli fikih. Karena mengerti adab dalam hal itu kadang bisa merusak ilmu yang dia pelajari, dan kadang dia bisa masalah dengan gurunya sendiri. Si guru menerangkan begini-begini, datang si murid, ya Syekh, kayaknya Syekh yang lain menjelaskan begini. Nah, ini kan secara tidak langsung sudah berbuat hal yang tidak baik. Ya. Itu namanya ingin mengadu antara si guru dengan orang lain namanya. Ya. Nah, ini adab yang seperti ini diperlukan supaya dia tidak apa? Tidak ada masalah di dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi ucapan-ucapan para ulama itu harus dilihat di sudut mana yang mereka inginkan. Ketika berkata bahwa mulai mempelajari adab sebelum mempelajari apa? Mempelajari ilmu. Ya. Akhirnya sekarang terjadi kesalahpahaman di sebagian orang yang belajar. Kalau dia lihat guru itu selalu dia lihat, oh ini adabnya bagus. Adab dari sudut mana? Dari sudut pandang dia sendiri. Gurunya bagus, sering senyum. Nah, itu senyum bagus ya adab. Ya gurunya baik, selalu kasih hadiah. Nah, itu bagus juga dari sudut adab. Tapi kalau guru ini menyelisihi hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berucap bid'ah, berucap kesesatan, itu bukan adab terhadap Allah dan Rasulnya. Bagaimana dikatakan dia memiliki adab? Jelas ya? Kalau dilihat pada satu sudut saja, orang-orang Khawarij itu luar biasa, sholatnya, ibadahnya. Jelas ya? Kalau dikatakan sebagian adab, mereka punya sebagian adab. Tahu orang-orang Khawarij, dia pernah lewat di satu kebun, terus dapati satu buah jatuh. Satu buah jatuh, ya, di sungai yang mengalir. Dapat buah ini mereka makan. Langsung dia tanya, ini punya siapa? Kita harus cari pemiliknya supaya kita minta dihalalkan. Dia telusuri sungai itu sampai dia dapat minta dihalalkan. Jelas ya? Setelah itu ketemu dengan seorang sahabat, anak sahabat, Abdullah bin Khabbab namanya. Dia membawa budak perempuannya. Sahabat ini disembelih oleh mereka di atas jembatan.
budak perempuannya lagi hamil, dibelah perutnya sama mereka, karena mereka menganggap orang-orang kafir. Lihat, sebagian adab mereka punya mungkin, walaupun berlebihan ya, tapi lihat pada hal yang lebih dahsyat, mereka tidak ada menghormati Allah dan Rasulnya. Karena itu segala sesuatu itu harus didudukkan pada tempatnya masing-masing. Ucapan ulama itu ketika dia berucap, itu harus ditempatkan pada kedudukannya masing-masing. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.